Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Oke, di video kali ini gua mau coba bahas beberapa saham secara teknikal yang udah gua hitung harga wajarnya. Disclaimer on bahwa video ini bersifat edukasi, informasi, jadi bukan rekomendasi. Jadi kita sama-sama belajar bahwa dalam menentukan beli dan jual, kita harus mengetahui saham yang kita beli, minimal harga wajarnya ataupun pergerakan secara teknikalnya. Yang pertama itu ada saham SCMA ya. SCMA pernah gua bahas harga wajarnya dan dihitung itu di harga 247 atau harga sekarang itu di 224 ya. Jadi kalau di 224 itu punya margin sekitar 10 persenan. Nah, kalau Stockbit itu memperkirakan harganya bisa tembus ke 349. Kita lihat secara teknikal. Secara teknikal, saham ini memang berada di resistennya ya, di angka resistennya. Jadi 224 ini resisten terkuat bisa dibilang seperti itu, maka harganya justru memang cenderung seminggu terakhir sideways. Kita lihat dari banda detektor, seminggu terakhir justru memang bersifat adanya distribusi, tapi ke arah normal, tapi lebih ke arah distribusi memang ya kebanyakan. Secara asing, SCMA transaksinya justru pada tanggal 2 penutupan perdagangan kemarin itu asing mulai akumulasi. Sedangkan bandar seminggu terakhir distribusi. Nah, kira-kira bagaimana nih prospek ke depannya? Kalau kita lihat dari seasonality, jadi seasonality di bulan September itu probability-nya kecil. Jadi kalaupun nanti turun, di average rata-rata 5 tahun turunnya 4%. 4% kemana? Kita lihat di sini kalau 4% itu ke harga, nah di resisten selanjutnya ya, sorry di support selanjutnya, itu ada di harga 217. Nah, itu 4% penurunannya. Kemudian selanjutnya di Oktober itu naik 4% lagi. Jadi, kalau misalkan di bulan September ini nanti turun ke harga 217, nanti harganya akan balik lagi ke harga minimal 224. Harganya masih di situ-situ aja gitu. Kemudian secara laporan keuangan eh kita lihat ya SCMA. SCMA ada penurunan ya terkait laba bersih dan untuk revenue pendapatan malah naik. Nah, di sini juga gua lihat juga nih revenue naik 5% tapi net income turun. SCMA juga sebagai broadcaster Piala Dunia ya harusnya bisa jadi sentimen positif tuh nanti di kuartal-kuartal 3 dan 4. Karena masih diproyeksikan mampu menembus ke harga di atas 247 atau sampai 300. Itu untuk SCMA. Kemudian gua akan bahas harta. Saham harta kita bahas. Kita bahas saham harta seminggu terakhir malah justru banyak distribusi atau kita lihat dari tanggal 1 masih distribusi, dilihat dari tanggal 2 masih ada distribusi. Pergerakan saham harta juga memang masih di situ-situ aja. Lihat kemarin pada pertengahan 10 Agustus, di bulan Agustus naik sampai ke 219, tetapi tidak berlangsung lama, nah dibanting lagi harganya ke 200. Nah, kemudian kita lihat saham harta secara laporan kuartal kedua atau langsung aja di sini. Padahal pendapatannya naik dan net income naik, tapi harganya masih di situ-situ aja. Perhitungan harga wajar gua di 447. Kalau misalkan gua minimal mampu bisa ke harga 285 atau 300 juga udah oke, udah bagus gitu. Gimana historinya? Saham harta pernah historinya ke 223 di 2022 paling tinggi dan 2021 sampai ke 248. Nah, sahamnya masih satu ini. Harta
support terbesarnya itu ada di harga 200-an ya. Jika misalkan menembus harga 200 atau break di antara 200 itu bisa dispekulasi buy gitu ya. Kalau kita lihat transaksi asing, tidak begitu menarik bagi saham harta ya. Maka memang meskipun ada akumulasi, akumulasi masih jumlah kecil. Prediksinya pergerakannya masih di antara 200 atau 206 sampai dengan yang terdekat itu 212. Kalau kita lihat secara seasonality saham harta dalam 5 tahunan di September memang probability-nya kecil dan penurunannya sampai 5%. Kalau kita perhitungkan sampai menurun sampai 5%, itu ke harga berapa ya? Nah, lewat dari harga 200. Maka jika break di antara harga 200 bisa spekulasi buy dan stop loss di bawah harga 200 atau resisten paling kuatnya di 196 gitu. Itu support psikologis 200 dan 196 gitu ya. Potensinya sampai akhir tahun justru probability di Oktober bisa diperkirakan ya naik rata-ratanya di 2,7% dan paling besarnya di 9%. Itu untuk saham harta dan kita lihat ke ANJT sekarang ya. ANJT harga wajarnya gue perkirakan di harga 1753 ya. Harga sekarang ada di posisi 825. Nah, posisi bandar masih distribusi, kemudian meskipun sempat dalam 2 minggu berturut-turut itu akumulasi, tapi memang ada sedikit distribusi secara keseluruhan asing mengakumulasi saham ANJT ini. Nah, support psikologis kuatnya ada di mana? Yaitu ada di 785. Sekarang memang juga belum bisa menembus di resistennya. Resistennya itu ada di harga 840 ya. Jadi resisten ada di 840 selama belum masih break di atas harga itu cenderung memang sideways. Kita lihat laporan keuangan justru sebenarnya dari revenue itu naik tapi net income turun maka ini yang membuat saham ANJT belum kemana-mana gitu kan. Kita tunggu laporan kuartal ketiga jika mampu positif minimal bisa tembus ke harga 900-an atau 890 seperti itu ya. Pergerakan dari asing juga ancang-ancang untuk akumulasi dan secara seasonality untuk KNJT 5 tahun terakhir pergerakannya di September justru naik 60% sampai dengan akhir tahun. November dan Desember cukup menarik probability-nya sampai 75 sampai 100%. Kalau kita lihat histori dari laporan keuangan Q kuartal 3 dan 4, kuartal 3 dan 4 eh kita lihat ya ANJT dulu kita klik di sini ANJT, key state. Nah, ini menarik di kuartal 3 dan 4 harusnya dia lebih besar ya. Hmm, revenue-nya juga lebih besar daripada kuartal 2 dan kuartal 1 kita nantikan dan patut kita apa namanya? Pantau seperti itu. Kemudian ada saham apa lagi yang pernah gua belum bahas secara teknikal? Mungkin PTBA ya. PTB sih coba kita lihat juga ya. PTBA di sini harganya kalau perhitungan gua 1000-an, tetapi ini sahamnya growth sih harusnya dan oke jangan PTBA, PTBA. Kalaupun PTBA kita lihat secara teknikal, nggak apa-apa. Kita lihat secara teknikal dulu. Ada akumulasi dari top 3 dan top 5-nya dan masih ada kesempatan. Di sini ada gap yang masih terbuka ya. Oh, hampir ketutup tapi belum sempurna. Tetapi perlahan masih kebuka, masih membuat new high ya. Ini. Kemudian kita lihat PTBA secara seasonality ya.
Kita lihat secara seasonality. Di September probability-nya naik 60%, yang menarik itu udah ada di Desember 100%. Boleh kita pertimbangkan, kemudian analisa Stockbit belum ada. Saham ini justru menarik nih, kalau kita pantau pergerakannya itu dia tren ya, uptrend. Jika di saham uptrend ini, kita lihat aja, biasanya kalau misalkan menembus resisten support terdekatnya, ini kan support terkuatnya terdekat di sini ya. Area pantau beli di 4.200-an, jika misalkan break di situ bisa mantul ke supportnya. Sorry, ke resisten terdekatnya di 4.300. Seperti itu ya. Lumayan karena secara laporan keuangan ini PTBA juga bagus gitu ya. Dan apa yang dilakukan asing pada PTBA, asing memang 2 hari dari tanggal 31 Agustus dan 1 September, 2 hari berturut-turut itu mendistribusi saham atau take profit, tetapi pada penutupan perdagangan tanggal 2 itu asing mulai mengakumulasi saham PTBA gitu. Oke, itu untuk PTBA, posisinya September bisa menguji resisten terdekatnya di 4.300-an, seperti itu ya. Dan yang terakhir, coba kita bahas saham apa lagi nih yang kita bahas. Oke, Buka. Buka secara perhitungan pernah gue bahas, dia revenue-nya mulai naik. Tetapi net income memang belum menciptakan laba yang besar. Tetapi ini katalis positif. Prediksi Stockbit itu di 582. Prediksi gua analisa harga wajar di 484. Bagaimana kondisi harga sekarang? Bukalapak mungkin akhir tahun bisa nyampe 400-an lah ya. Nah, sekarang ada di harga 284. Posisi bandar masih banyak distribusi, kemudian kita lihat posisi asing. Posisi asing juga seminggu terakhir banyak distribusi, masih belum adanya akumulasi. Jika ada akumulasi 3 hari berturut, kemungkinan bisa terbang saham Buka. Dan coba kita lihat, pernah naik kemarin itu di tanggal 22 sampai tanggal, kita lihat, 22 sampai tanggal 26, kemarin sempat naik. Mas, tetapi secara keseluruhan bandar memang masih distribusi. Posisi support ada di sini, ada di harga 280 ya, itu support terkuatnya. Apabila tembus ke situ, kemungkinan menuju harga 267 karena memang menjemput gap yang masih terbuka. Setelah itu dipastikan asing ataupun bandar mulai koleksi dan sifat mantul. Tetapi kalau misalnya garis stochastic RSI ini menunjukkan dia udah oversold. Kita lihat aja nanti apakah eh, mantul. Secara probabilitas kemungkinan masih ada kenaikan ya sampai akhir tahun karena baik Gotoh maupun Buka primadona nih untuk dinantikan karena sahamnya masih mengalami kerugian. Sekalinya nanti untung, kemungkinan bisa terbang saham ini. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.